Pagi, saya Elang Muhammad Raffi Ramadan dari kelas komunikasi bisnis 1E. NPM saya 6021801017. Saya akan menjawab beberapa poin atau beberapa nomor dari soal-soal tes yang sudah diberikan. Yaitu untuk nomor 1, model proses komunikasi ini terdiri dari pemberi atau pengirim informasi atau sender, kemudian proses mengolah informasi, pesan dari informasi, media transmisi, penerima informasi atau receiver, kemudian mengolah atau mengkonversi informasi tersebut menjadi kerangka pikir. Kemudian guna berhasilnya informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik dan jelas, maka pentingnya untuk memperhatikan model proses komunikasi ini. Pasalnya dalam model tersebut mengatur bagaimana kita perlu menjadi seorang pembicara, pendengar, sekaligus menjadi penganalisa dalam suatu waktu yang sama. Kemudian nomor 2, untuk komunikasi nonverbal adalah proses mengirim dan menerima informasi dalam informasi secara interpersonal, baik secara intens maupun tidak intens, melalui berbagai cara tanpa menggunakan tulisan maupun berbicara. Nonverbal ini sendiri dapat menghentikan komunikasi secara baik selain penggunaan komunikasi verbal. Terdapat 6 kategori analisis komunikasi nonverbal, yakni yang pertama adalah ekspresi wajah. Untuk ekspresi wajah ini merupakan hal yang sangat mudah untuk dianalisis dalam komunikasi nonverbal. Dilihat dari sisi mimik atau ekspresi wajah, kita dapat melihat bagaimana orang ini dapat tertarik atau tidak dalam topik pembicaraan tersebut. Perubahan ekspresi ini sangat dinamis dan dapat berubah dengan sangat cepat. Kemudian gestur. Hal ini dapat mendukung analisa dalam menentukan bahwa lawan bicara ini sebenarnya tertarik pada topik pembicaraan atau tidak. Kemudian vokal. Vokal berkaitan dengan intonasi pembicaraan, tinggi rendahnya nada yang digunakan oleh lawan bicara. Semisalnya penggunaan nada bicara yang tinggi. Pada umumnya penggunaan nada bicara yang tinggi ini dapat diindikasikan bahwa lawan bicara sedang menegaskan sesuatu atau sedang meluapkan keamarahannya. Kemudian secara personal, penyampaian informasi yang hanya mampu dipahami oleh beberapa orang saja. Kemudian ada touching. Hal ini dapat dimungkinkan apabila situasi dan kondisi tidak mendukung untuk mengeluarkan suara dalam komunikasi, maka sentuhan seperti mencolek dapat dimungkinkan untuk dilakukan. Kemudian ada time and space. Time and space ini merupakan suatu hal yang dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi tidak dapat mendukung penyampaian informasi secara verbal. Kemudian nomor 3, terdapat beberapa tipe listening skill yang dapat dianalisa atau dikenali, antara lain content listening. Nah, content listening adalah memahami dan menahan laju informasi yang diterima. Kemudian critical listening. Critical listening adalah memahami dan mengevaluasi setiap informasi yang disampaikan, setiap informasi yang didapat, sehingga secara bertahap seperti logika berargumen, kemudian validasi informasi hingga implikasi pesan tersebut. Nomor 4, terkait dengan etnosentrisme dan stereotyping. Etnosentrisme adalah suatu kecenderungan untuk menandai seseorang dari berbagai aspek seperti standar hidup, kebiasaan, hingga keunikan atau ciri khas dari suatu grup. Kemudian mengenai stereotyping adalah penyamarataan atau pengeneralisasian suatu atribut atau kelompok yang menjadi dasar atau basic bagi suatu kelompok. Semisalnya mengenai dengan stereotyping, semisalnya dengan kelompok-kelompok atau komunitas motor dengan atribut-atribut yang sebanyak itu, dengan atribut-atribut yang lebih gelap, cenderung orang-orang akan menstereotyping bahwa komunitas motor ini atau grup-grup motor ini dikatakan arogan. Di jalanan mereka melakukan arogansi, padahal sebetulnya tidak semua komunitas-komunitas motor ini melakukan arogansinya. Demikian. Terima kasih.